Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat Nabi Daniel. Pelajaran dari Nabi Daniel, identitas sejati tidak ditentukan oleh lokasi, tapi oleh komitmen. Saudaraku, Daniel adalah seorang bangsawan muda Yehuda yang dibawa ke Babel dalam pembuangan pertama sekitar tahun 605 sebelum Masehi, ketika Raja Nebukadnezar menguasai Yerusalem. Meski hidup di negeri asing, Daniel tetap memegang teguh imannya di tengah budaya kafir dan kekuasaan tiran, saudaraku. Daniel tidak hanya dikenal karena kesetiaan dan integritasnya, tapi juga karena penglihatan-penglihatan apokaliptik yang menunjuk kedaulatan Tuhan atau sejarah dan masa depan dunia. Struktur kitab Daniel sendiri dari pasal 1 sampai pasal 6, kalau kita lihat itu bicara tentang riwayat Daniel dan kawan-kawannya di istana Babel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu pasal 7 sampai pasal 12 itu bicara tentang penglihatan-penglihatan profetik yang bicara tentang kerajaan dunia dan akhir zaman, saudaraku. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah Daniel yang biasa terkenal, Daniel di gua singa, kalau Yunus di perut ikan, kalau Daniel di gua singa, saudaraku. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Daniel ini? Yang pertama, identitas sejati itu tidak ditentukan oleh lokasi, tapi oleh komitmen. Dimanapun kita berada, di lokasi manapun kita, identitas kita tentu tetap adalah anak-anak dari Bapa kita di sorga. Nah, saudara, dalam hal ini Daniel mempunyai identitas yang tidak ditentukan oleh lokasi, tapi oleh komitmennya kepada Tuhan Allah Israel. Dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudaraku, di istana yang megah, yaitu di istana Babel, Daniel punya semua peluang untuk menyesuaikan diri, beradaptasi, tapi ia menjaga kesucian identitasnya sebagai umat Allah. Jadi luar biasa ini Daniel ya. Dia punya alasan sebenarnya untuk supaya bisa dekat bergaul dengan raja, ya saya nggak apa-apa lah minum minuman anggur dari raja gitu ya, dan makan dari santapan raja. Tapi dia tetap menjaga kesucian identitasnya sebagai umat Allah, saudaraku. Jadi kalau mau sederhananya, misalnya Raja Babel saat itu makan babi, dia tidak makan babi karena dia orang Yahudi ya, karena Daniel saat itu orang Yahudi. Gitu. Jadi santapannya dia tetap sucikan, saudara, dengan sesuai dengan identitasnya. Dia tahu siapa dirinya meski jauh dari tanah air dan di bawah tekanan budaya asing. Sudah luar biasa ini Daniel ya. Ada tekanan budaya asing, ada jabatan yang dia emban, lalu ada dorongan untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan, tapi dia tentu tetap beradaptasi dalam banyak hal, tapi dalam hal kesucian hidup di hadapan Tuhan, hal-hal yang prinsip bagi dia sebagai seorang putra Yahudi, dia tetap jaga, saudaraku. Nah, kalau kita bandingkan dengan Roma 12 ayat 2 di Perjanjian Baru, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang Daniel lakukan, saudaraku. Ketika orang lain semua ikut tren, Daniel tidak ikut tren. Dia nggak menjadi serupa dengan dunia ini. Dia tidak memasukkan budaya-budaya luar, budaya-budaya dunia dalam hidupnya tanpa berpikir. Nah, masalah generasi sekarang itu adalah dengan cepatnya media sosial, maka generasi sekarang selalu ikut tren saja, saudaraku. Tanpa memikirkan panjang apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku, Babel bisa ubah nama seseorang, tapi dia nggak bisa ubah siapa Tuhannya. Jadi Daniel berprinsip gitu. Ya, Babel bisa ubah namaku, kan nama Daniel itu diubah, saudara. Ya. Tapi dia nggak bisa ubah identitasnya. Jadi nama bisa saja berubah, tapi identitasnya tidak berubah. Lingkungan bisa asing bagi kita, tapi komitmen kita harus akrab dengan firman Tuhan, saudaraku. Jadi dimanapun kita, iman kita tidak bergantung kepada lokasi, tapi pada komitmen kita kepada Tuhan. Itu yang pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Daniel. Yang kedua, Tuhan memberi hikmat saat kita setia. Dalam Daniel 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian
tentang berbagai tulisan dan hikmat. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku ya. Jadi Tuhan memberikan kita hikmat saat kita setia. Daniel dan 3 temannya tidak hanya menang dalam iman, tetapi juga unggul di dalam kecerdasan dan integritas. Jadi saudara bayangkan mereka jadi pejabat-pejabat di tengah lingkungan yang tidak berintegritas. Di tengah lingkungan yang begitu jahat, saudaraku ya. 4 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, unggul di dalam kecerdasan dan integritas. Tuhan memberkati mereka karena mereka mengutamakan Tuhan. Jadi Tuhan itu akan memberikan kita hikmat saat kita setia kepadanya. Kalau kita bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 5, tapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ya. Nah saudaraku, iman yang setia itu nggak cuma bikin kita kuat, tetapi juga bikin kita cerdas. Saya ulangi, iman yang setia kepada Tuhan itu nggak bikin kita kuat saja, tapi bikin kita jadi cerdas, saudara. Tuhan nggak cuma nyari yang pintar saja, saudaraku, tapi dia nyari yang takut akan dia. Apa gunanya seseorang pintar secara IQ-nya, tapi dia nggak takut akan Tuhan? Maka kepintarannya bisa digunakan untuk membuat kejahatan, melakukan kejahatan. Jadi Tuhan tuh nggak nyari orang-orang yang sekedar pintar saja. Dia cari orang-orang yang takut akan dia. Sebab orang yang takut akan dia dapat diberikan hikmat dan kecerdasan yang dari Tuhan. Nah saudaraku, yang ketiga kita pelajari ketika dunia mengancam, maka iman akan diuji lewat ketaatan. Saya ulangi, ketika dunia mengancam, maka iman akan diuji lewat ketaatan. Nah saudaraku, dalam Daniel 6 ayat 10 kita tahu kisahnya. Ketika Daniel mengetahui bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dia nggak takut larangan untuk berdoa kepada Allah lain. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, dan tetap memuji Allah Israel, Yahweh. Daniel tahu berdoa akan membuatnya dilempar ke gua singa. Siapapun yang berdoa selain kepada patung Nebukadnezar akan dilempar ke gua singa. Tapi Daniel tetap melakukannya. Dia berdoa kepada Tuhan semesta alam, saudaraku. Dan akhirnya ketaatan itu lebih besar daripada takutnya. Jadi ketaatan kita itu harus lebih besar daripada ketakutan kita, saudara. Iman yang sejati itu terbukti ketika kita tetap setia di bawah tekanan. Ada banyak dari kita yang tidak setia di bawah tekanan. Nah, iman kita yang sejati itu akan diuji di bawah tekanan, saudara. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, kalau kita bandingkan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi harus lebih taat kepada Tuhan, saudaraku, daripada taat kepada manusia. Nah, doa itu bukanlah cadangan terakhir. Daniel tetap memprioritaskan doa kepada Tuhan. Sebab dia tahu doa itu bukan cadangan terakhir. Doa itu bukti bahwa Tuhan tetap yang pertama. Tuhan adalah prioritas kita. Lebih baik dilempar ke gua singa bersama Tuhan daripada aman tanpa Tuhan. Itu prinsipnya Daniel, saudaraku. Ya, lebih baik aku dilempar ke gua singa bersama dengan Tuhan daripada aku aman tanpa Tuhan. Sebab sebenarnya sesungguhnya seseorang tanpa Tuhan itu nggak pernah aman, saudaraku. Ya, sangat riskan sekali. Ya, seseorang tanpa Tuhan. Jadi itulah prinsipnya Daniel, saudaraku. Makanya dia berani, oke lah, nggak apa-apa saya dilempar di gua singa. Karena saya tahu saya melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, Tuhan berdaulat atas semua kerajaan dunia. Dalam Daniel 2 ayat 21, dia mengubah zaman dan masa, menurunkan raja dan mengangkat raja. Ini sebuah pemahaman yang menarik dari Kitab Daniel, saudaraku, bahwa Tuhan berdaulat atas semua kerajaan dunia. Dalam mimpi Nebukadnezar, Tuhan menunjukkan bahwa semua kerajaan dunia hanya sementara. Sebab batu kecil tanpa tangan manusia akan menghancurkan semuanya dan mendirikan kerajaan yang kekal. Dalam Wahyu 11 ayat 15, kalau kita bandingkan, kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan dan Kristusnya. Kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Artinya, semuanya sudah ditaklukkan oleh Kristus. Jadi saudaraku, kerajaan manusia itu bisa runtuh, tapi kerajaan Tuhan nggak bisa digulingkan. Jadi mari kita bersandar kepada kerajaan Tuhan. Sebab itulah identitas kita, anak-anak kerajaan, saudaraku ya. Jangan investasi buat
istana yang bakal runtuh, tapi investasilah untuk hidup di dalam kerajaan Tuhan. Bangun hidup di kerajaan yang kekal, saudaraku. Dan dari sini kita melihat bahwa Tuhan tuh berdaulat atas semua bangsa, saudaraku, atas semua kerajaan, atas setiap kita semua, saudaraku. Dan Tuhan juga berdaulat untuk menyingkap masa depan dan memperkuat iman kita. Daniel 7 ayat 13-14, tampak datang dengan awan di langit seorang seperti anak manusia, kekuasaannya yang kekal, kerajaannya yang tidak akan binasa. Itu intinya, saudaraku. Daniel mendapat penglihatan tentang Mesias, Yesus Kristus, yang akan datang sebagai raja segala raja, yang memberi harapan di atas semua kekacauan sejarah. Tuhan mengatur segalanya, saudaraku. Itu sebabnya beberapa penafsir menafsirkan batu itu adalah Kristus, batu yang mengenai patung Nebukadnezar itu, saudaraku. Matius 24 ayat 30, mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itulah kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menghancurkan setiap kerajaan yang menentang Dia. Saudaraku, dunia bisa goyah, tapi penglihatan Tuhan bikin iman kita teguh. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita buat iman kita makin teguh. Bukan buat kita panik, tapi supaya kita tetap percaya dan siap menghadapi segala hal yang dapat saja terjadi, saudaraku. Nah, jadi mari kita seperti Daniel, saudaraku. Identitas sejati kita tidak ditentukan oleh lokasi kita, tapi oleh komitmen kita kepada Tuhan. Dan Daniel membuktikan komitmennya, mulai dari soal makanan sampai soal berdoa, dan bagaimana Tuhan memberikan dia hikmat untuk melihat bahwa kerajaan dunia ini akan berakhir oleh kerajaan Sang Mesias. Demikian firman Tuhan, saudaraku, mari kita satu dalam doa.